Tidak pernah saya dirangkul oleh Bang Surya seerat beliau merangkul Pak Sohibul Imam. Betul. Kecurigaan satu sama lain. Hingga kita berkunjung pun ke kawan. Kalian tidak komitmen. Di bangsa model apa seperti ini? Nah, sikap politik Partai Nasdem yang resmi mendeklarasikan Anies karuan saja membuat turbulensi politik di internal Partai Nasdem semakin kencang berputar hingga berdampak sejumlah elit Partai Nasdem menyatakan mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, hubungan tak sedap antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, diduga kuat sudah mulai terendus ketika harapan Surya Paloh tidak terakomodir sepenuhnya oleh Presiden Jokowi pasca pelantikannya memasuki periode kedua pada tanggal 20 Oktober 2019. Bisa jadi lantaran lobby dan negosiasi politik antara Jokowi dan Paloh yang makin tidak intens, hingga semua masalah koalisi politik pemerintahan Jokowi belum tuntas terselesaikan, Surya Paloh memilih jalan menikung. Paloh justru balik badan merangkul Anies Baswedan yang saat itu posisinya masih menjadi Gubernur DKI Jakarta, di mana Nasdem sendiri pernah dicap sebagai parpol pendukung penista agama oleh para pendukung Anies Baswedan lantaran mendukung Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Namun tampaknya Surya Paloh tak peduli. Kekecewaannya yang begitu berat akibat harapan dan impian politiknya diduga kuat tidak terakomodir secara tuntas oleh Jokowi, telah membuat Surya Paloh nekat dengan memeluk dan mengelus-elus sosok Anies Baswedan yang dianggap mampu merepresentasikan kekuatan antitesis Jokowi yang sekaligus bakal dijadikan sebagai alat dan boneka politik untuk meruntuhkan Jokowi dengan bergandengan mesra bersama Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Pertanyaan yang kemudian muncul, apakah Presiden Jokowi tidak mengetahui semua manuver liak-liuk dari Surya Paloh? Siapa bilang? Jokowi dengan pendekatan politiknya yang lebih soft dan lembut, melalui naluri politiknya yang pekat dan tajam, tentu saja mampu mencium aroma tak sedap yang dihembuskan oleh Surya Paloh. Maka dengan nada bercanda, Jokowi pun melontarkan sindiran secara terbuka pada hari ulang tahun Golkar di Jakarta pada tanggal 6 November 2019. Candaan politik koalisi yang dilontarkan Jokowi tampaknya membuat Surya Paloh tersinggung berat dan murka. Amarah Surya Paloh itu pun meledak di acara Kongres Partai Nasdem 2 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 8 November 2019, dengan mengundang Gubernur DKI Anies Baswedan dan tidak sudi mengundang Presiden Jokowi untuk hadir. Nah, loh. Pak Surya Paloh, yang kalau kita lihat malam hari ini beliau lebih cerah dari biasanya. Sehabis pertemuan beliau dengan Pak Sohibul Imam di PKS. Wajahnya cerah setelah beliau berdua berangkulan dengan Pak Sohibul Imam. Saya tidak tahu maknanya apa, tetapi rangkulannya tidak seperti biasanya, enggak pernah. Tidak pernah saya dirangkul oleh Bang Surya seerat beliau merangkul Pak Sohibul Imam.
Tadi di holding saya tanyakan ada apa, tapi nanti jawabnya nanti di lain waktu mau dijawab. Ya saya boleh bertanya dong, karena beliau masih di koalisi pemerintah. Saya ini sudah capek dengan segala intrik yang mengundang sinisme satu sama lain, Betul. kecurigaan satu sama lain, hingga kita berkunjung pun ke kawan. Tinggalkan yang tidak komitmen. Ayo bilang itu. Ini bangsa model apa seperti ini? Ayo, apa sih? Tingkat diskursus politik yang paling picisan di negeri ini. Tinggalkan tidak komitmen. Hubungan rangkulan tali silaturahmi pun dimaknai dengan berbagai macam tafsir dan kecurigaan. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Surya Paloh tampaknya semakin nekat dan tidak peduli terhadap segala macam kebisingan di luar sana. Pelukan dan rangkulan Surya Paloh terhadap sosok Anies Baswedan tampaknya semakin hangat dan erat. Hubungannya dengan Presiden Jokowi semakin kacau dan berantakan. Surya Paloh sepertinya telah menemukan harapan dan impiannya pada sosok Anies Baswedan yang dinilai bakal mampu meruntuhkan dominasi politik Jokowi di tengah pusaran konstelasi politik tanah air yang semakin dinamis. Namun manuver politik Surya Paloh justru malah menjadi malapetaka di internal Partai Nasdem. Tidak sedikit elit Partai Nasdem termasuk salah satu pendiri Partai Nasdem dan ex-sekjen Partai Nasdem Patrick Rio Capella mempertanyakan manuver liak-liuk ala Surya Paloh di antara karang politik dengan menyatakan bahwa Partai Nasdem telah berubah dari Partai Restorasi Indonesia menjadi Partai Restoran Politik sebagaimana yang ia lontarkan dalam sebuah diskusi di CNN Indonesia tanggal 12 November 2019. Seberapa ada hubungannya dengan pernyataan Anda yang mengatakan bahwa dari restorasi Indonesia berubah menjadi restoran politik, tempat masak-memasak, goreng-menggoreng kepentingan politik bukan untuk rakyat tapi untuk partai elit. Apa maksud pernyataan ini, Bang? Ya sekarang kalau pertemuan PKS, di mana untuk kesejahteraan rakyatnya? Saya belum lihat itu. Ya, kalau kemudian dalam kongres hari ini, yang kongres itu 5 tahun sekali mengundang seluruh unsur partai pada sampai tingkat daerah, terus tidak mengundang presiden, kemudian mengundang Anies, diberikan ruang yang cukup kepada Anies. Apa yang mau diraih? Kalau cuma mengatakan, oh enggak ini internal kok. Loh, Anies itu bukan internalnya Nasdem. Pendiri katanya Ormas. Oh, Ormas ini partai kok, bukan Ormas. Satu. Oh kita ini adanya di gubernur, di ibu kota. Loh, presiden itu ada di ibu kota kok. Jadi jangan mendowngrade partai ini sehingga memberikan ruang terlalu besar. Sehingga Anda menyimpulkan bahwa ini akhirnya menjadi restoran politik untuk goreng-menggoreng, memasak kepentingan sempit saja, bukan untuk kepentingan rakyat. Itu soalnya kepentingan apa? Oke. Kecuali misalnya jelas hari pembukaan itu tidak mengundang siapa-siapa. Oke. Tapi di dalam sesi materi acara, Anies diundang untuk memberikan materi. Saya pikir fine, nggak ada masalah. Artinya mengisi acara sebagai narsum. Tapi ini kan tidak memberikan ruang yang cukup. Sementara presiden tidak diundang hadir. Oke. Nah, kalau kita lihat sekarang tuh ada soal publik menduga, oh apakah kemudian dianggap Jokowi ini adalah masa lalu bagi Nasdem dan Anies ini adalah sebuah masa depan. Oke. Itu sebuah spekulasi yang tidak bisa dihindari. Oke. Ya. Kecuali ini muswil ya, musyawarah wilayah. Ya. Nasdem DKI misalnya, gubernur datang buka, oh, itu wajar. Oke. Tapi saya nggak lihat kepentingannya. Kalau bicara tentang Indonesia, nggak kapasitas Anies sebagai gubernur Jakarta bicara di forum itu. Jadi Anda mencium aroma sangit dalam manuver politik Nasdem belakangan ini ya, yang Anda lihat ya? Itu mungkin panggung belakangnya, panggung depannya kan seperti itu. Saya hanya membaca panggung depan. Ya,
Kedekatan Surya Paloh dengan Anies terus berlanjut meskipun menimbulkan intrik dan gejolak di internal Partai Nasdem. Surya Paloh tetap keras kepala. Puncaknya terjadi ketika Partai Nasdem secara resmi mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal capres atau bakal calon presiden yang akan diusung pada Pilpres 2024. Pengumuman tersebut disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Dalam pengumuman itu dengan tegas, Surya Paloh menyatakan bahwa pilihan capres Nasdem adalah yang terbaik daripada yang terbaik. Inilah akhir Nasdem memberikan seorang sosok Anies Baswedan. Kata Paloh di Nasdem Tower, Gundang Dia, Jakarta Pusat pada hari Senin 3 Oktober 2022. Sikap politik Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies karuan saja membuat turbulensi politik di internal Partai Nasdem semakin kencang berputar hingga berdampak pada sejumlah elit Partai Nasdem yang mengundurkan diri. Yang pertama, Niluh Jelantik, Ketua DPP Partai Nasdem asal Bali, memilih keluar dari Partai Nasdem karena tidak sepakat dengan pilihan Partai Nasdem mencalonkan atau mencapreskan Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024. Yang kedua, Andreas Atsui Simanjaya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Kalimantan Barat, juga mundur dari keanggotaan dan kepengurusan di DPD Partai Nasdem Kalimantan Barat. Yang ketiga, Hajah Siti Rohmi Jalilah, Ketua DPW Partai Nasdem NTB yang juga Wakil Gubernur NTB. Yang keempat, Garda Pemuda Nasdem di Semarang ada nama Hanandityo Narendro dan Wakil Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Semarang, Safik Pahweli Lontoh. Kelima, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem, Siswono Yudhowisodo. Keenam, Wakil Dewan Pertimbangan Nasdem, Enggar Tiasto Lukito. Dan yang ketujuh, pengamat militer yang juga Dewan Pakar Partai Nasdem, Koni Rahakundini. Ya, seperti Adegium Jawa, Gatot Koco Ilang Gapite. Begitulah yang terjadi pada sosok seorang Surya Paloh yang begitu besar ambisinya untuk menjadi sosok yang sangat penting dan berpengaruh, yang kepingin menjadi pengatur negeri nomor wahid di negeri ini, sebagaimana yang ia lantunkan dalam doa mohon kutukan yang meledak-ledak itu. Ya Allah, ya Tuhanku, Sang Maha Pencipta, dengan ikhlas, dengan kejujuran hati, dengan kerja keras, kami berupaya berikan kesempatan pada pemilu yang akan datang. Kami mengatur negeri ini. Berikan kesempatan ya Allah untuk mengatur negeri ini, kami janjikan. Dan kutuklah kami termasuk diriku ini kalau kami mengkhianati komitmen ini. Kami ingin memperbaiki bangsa ini, saudaraku semuanya. Sisa hidup yang ada ini ingin kami berikan. Terutama saya sebagai pimpinan ini, berikan ya Allah. Sebelum mencabut nyawaku, aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik daripada hari ini. Aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik. Indonesia yang pemimpinnya tidak lagi berpura-pura dengan kemunafikan seperti hari ini ya Tuhanku. Izinkan kami ingin memperbaiki. Namun ambisi besar Surya Paloh tampaknya tidak seimbang dengan kekuatan yang ada dalam dirinya. Kini ia tampaknya harus mulai merasakan karma dan tuah terhadap apa yang ia lakukan. Kader-kader terbaiknya rontok dan hanya bisa menyaksikan nasib Surya Paloh yang makin limbung di tengah pusaran arus politik yang begitu deras dan kencang arusnya. Lebih-lebih setelah Sekjen Partai Nasdem Joni G. Plate, elit Nasdem terbaiknya yang masih tersisa malah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi BTS Foki Bakti Kominfo senilai 8 triliun rupiah lebih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.